dalam pembelajaran perubahan iklim ini ada beberapa tahapannya, yaitu yang pertama, tahap yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi masalah untuk menyusun forecasting. Jadi harus mengidentifikasi masalah yang terjadi dulu, mengumpulkan data dan informasi, memilih dan merancang metode forecasting, menganalisis dampak serta risiko, baru mengevaluasi. Jadi ada 5 tahapan yang akan kita lalui dalam tahapan forecasting. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan iklim memberikan dampak, ya, dampak yang tentunya negatif bagi kehidupan dan lingkungan sekitar kita. Coba siapa yang tahu dampak yang kalian rasakan akibat dari perubahan iklim apa saja? Ya, Curah hujan yang tidak menentu. Curah hujan yang tidak menentu. Apalagi? Emisi gas karbon yang terjadi di kota-kota besar. Emisi gas karbon. Ya, apalagi? Kenaikan suhu global. Kenaikan suhu global. Oke, mana lagi? Siapa lagi? Ya. Kenaikan permukaan laut di wilayah pesisir. Kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir. Ya, lanjut. Kemudian siapa lagi? Ya. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Nah, ini dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Ya, itu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Berkurangnya keanekaragaman hayati. Ya, apa? Berkurangnya keanekaragaman hayati. Berkurangnya keanekaragaman hayati. Mengapa itu semua bisa terjadi? Nah, di sini kalian nanti akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kalian mengupas tentang beberapa hal yang menjadi akibat dari perubahan iklim tersebut. Ya, kamu ambil data-data yang ada yang mendukung bahwa dampak perubahan iklim tersebut memiliki dampak yang sangat negatif pada kehidupan kita. Data-datanya harus ada, baru kemudian kita susun skenario. Nah, ini kelompok ini rencananya, planningnya apa? Mau membuat Briket. Briket. Bagaimana briketnya ini? briket sendiri adalah bahan bakar padat yang digunakan untuk sebagai pengganti pembakaran dari bahan bakar cair, contohnya bensin dan lain-lain. Briket sendiri tentunya lebih sehat karena dia tidak mudah menguap seperti bensin dan cair lainnya yang bisa digunakan untuk membakar sate atau bahan lainnya. Nah, dari briket ini yang kami harapkan adalah kita bisa membuat briket yang memiliki kalor yang atau panas yang bisa bertahan cukup lama dan juga memiliki daya tahan yang juga lama. Jadinya saat proses pembakaran itu bisa cepat dan memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan bahan kelapa itu sendiri. Oke, good. Lanjut. Kelompok ini rencananya bagaimana? Proyek penyaringan udara. Yaitu penyaringan udara sendiri merupakan proses pemurnian udara dengan menggunakan alat maupun teknologi yang berfungsi untuk menyaring polutan dan juga zat-zat berbahaya yang ada di udara seperti debu, asap, bakteri, virus, dan lain-lainnya. Nah, alasan kita membuat proyek ini adalah karena di Surabaya itu masih sangat padat penggunaan kendaraan pribadi dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap kebersihan udara. Apalagi masih banyak yang suka membakar sampah serta menggunakan rokok secara sembarangan. Dampak positif dari proyek penyaring udara ini itu seperti itu, meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan, lalu juga mengurangi resiko penyakit menular di pernafasan. Jadi penyaring udara ini dapat menyaring bakteri atau virus yang dapat ditularkan melalui udara, lalu juga bisa mengurangi resiko penyakit pernafasan dan meningkatkan kesehatan jangka panjang untuk masyarakat sekitar. Oke, hebat. Sip. Lanjut. Kelompok ini planningnya bagaimana? Ini mau proyek apa? Proyek kami di kelompok ini adalah bank sampah. Di sekolah kami ada bank sampah. Bank sampah ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan penyakit pada kesehatan manusia. Cara kerja bank sampah sendiri adalah kami mengelola sampah secara efektif. Kemudian bank sampah juga dapat mengurangi polusi udara dengan mengelola bank sampah secara efektif. Resiko penyebaran penyakit yang melalui sampah bisa diminimalkan. Tidak hanya itu, sampah
kasih. Analisis berdasarkan hasil WMO menggunakan jangka waktu selama 30 tahun untuk menentukan iklim rata-rata, yaitu suhu rata-rata global pada tahun 2023 sekitar 1,45 derajat Celcius di atas rata-rata tahun 1850 hingga 1900. Pada tahun 2023 merupakan tahun yang terhangat yang pernah tercatat karena perubahan iklim jangka panjang dan dampak episode El Nino pada tahun 2023-2024. Apabila perubahan iklim itu terjadi selama 50 tahun terus-menerus, maka apa yang terjadi sih pada bumi kita maupun pada diri kita sendiri. Nah, jika ditanya apa yang terjadi pada 50 tahun ke depan, maka kita bisa simpulkan kita harus bisa menganalisis dampak-dampak dari perubahan iklim terlebih dahulu. Nah, yang pertama, perubahan iklim menyebabkan cuaca yang tidak menentu atau suhu naik maupun turun yang sangat tidak bisa diprediksi. Hal itu menyebabkan es yang berada di kutub itu mencair, yang menyebabkan permukaan air laut perlahan mulai naik setiap tahunnya. Salah satu dari dampaknya adalah kekeringan. Nah, dari kekeringan sendiri ada beberapa dampak yang ditimbulkan, di mana keanekaragaman hayati yang menurun, lalu dari kesejahteraan pangan atau kegagalan pangan terjadi di mana-mana. Nah, apabila keanekaragaman hayati menurun, maka mulai dari pangan, lalu dari tumbuhan, lalu hewan dan juga manusia, ekosistem sudah tidak beraturan atau nanti makanannya ada yang terputus salah satunya. Berdasarkan dari permasalahan dan diskusi yang telah kami lakukan, kita akan memilih tema dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Dan tentunya kita memiliki solusi dan aksi rutin yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin, yang kedua pemeriksaan jentik nyamuk secara rutin, yang ketiga ada Gemari, yaitu gerakan makanan sehat, nabati, dan ikan perairan. Yang kelima ada galonisasi, dan yang keenam melakukan kampanye secara digital. Tentunya dari aksi nyata yang kita lakukan secara rutin, kita memiliki produk untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama yaitu kita akan membuat penyaring udara, yang kedua ada briket, dan yang ketiga kita akan melakukan kegiatan bank sampah.